Nggak ada itu barang itu. Nggak ada itu. Kematian ini adalah otoritasnya Tuhan. Jangan dipelintir-pelintir oleh mereka yang menggunakan lambang ular. Nah, lambang ular. Itu adalah kode, simbol dari mereka. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baju koko Habaib Putih present Al Gobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santuy supaya sehat. Dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan ya Rabb, kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya Rabbal Alamin. Oke guys, jangan lupa cek deskripsi video, di situ ada link untuk merchandise Babe Aldo Shop. Langsung check it out guys. Oke guys. Nah, sekarang kita masuk ke konten guys. Jadi guys, masih seputaran keimanan ini ya. Undang-undang kesehatan itu kan kita udah ngebahas itu ya. Ini kan benar-benar udah kayak benar-benar kita ini di akhir zaman ini keimanan kita ini kekuatannya cuma iman aja lagi. Dan ini guys, ini melanda semua umat beragama. Kemarin kita udah ngebahas ya, Syekh Imran Hussein dari sisi Islam. Nah ini ada dari sisi non-muslim, baik lokal maupun internasional juga gue gabungin. Ini ada video dari asing ya guys ya. Dari asing, gue nggak tahu nih orang siapa, tapi kata-katanya bener-bener buat gue nih ya. Ini dari sisi keimanan non-muslim ya. Gue berharap saudara-saudara sebangsa gue yang non-muslim di Indonesia juga bisa memperjuangkan imannya gitu. Jangan cuman karena ini kita musuh kita adalah orang-orang yang nggak percaya Tuhan. Musuh kita ini adalah orang-orang yang nggak percaya negeri akhirat. Musuh kita ini adalah orang-orang yang cuma cinta sama kehidupan dunia, seolah-olah mereka nggak bakal mati gitu. Nah, andai kata kita berbeda keimanan tentang akhirat, minimal kita punya sama apa ya, keyakinan yang sama bahwasanya kita akan hidup setelah kita mati. Orang yang punya keyakinan bahwasanya akan ada kehidupan setelah kematian, itu adalah orang yang apa ya, hidupnya di dunia itu pasti dia akan hati-hati karena dia merasa akan bertanggung jawab dengan kehidupan setelah kematian, entah itu surga atau neraka gitu. Nah orang-orang yang sekarang musuh kita adalah orang-orang yang nggak percaya itu. Jadi ini gua ngangkat nih ya dari sisi non muslim, tapi gua respect sama mereka karena mereka mau memperjuangkan keimanan mereka. Oke, kita lihat yang pertama ini dari luar nih. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ini dari sisi non muslim ya, tapi gue memulai segala sesuatunya tetap gue muslim gitu. Gue pernah berbicara supaya nggak salah paham nih, ini harus gue terangin. Gue pernah berbicara sama saudara-saudara gue sebangsa setanah air yang beda keyakinan, beda keimanan, dan gue kumpul sama mereka. Ya, artinya memperjuangkan keimanan bukan berarti memaksakan keimanan gitu. Kalian silakan beriman dengan Tuhan yang kalian yakini, agama yang kalian yakini. Gue gak akan memaksakan Islam menjadi agama kalian. Kalian pun gak perlu memaksakan agama kalian kepada gue. Tapi kita saling respect, saling berjuang sama-sama selama kita hidup di dunia.
untuk memperjuangkan keimanan kita ini. Oke? Kita dengarkan yang pertama nih. Bismillahirrahmanirrahim. If I was the devil, my first victim would be the kids. Kalau gue nih setan, korban pertama gue, kata dia, itu pasti anak-anak. Anak-anak itu korban gue. From the moment they left their mother's precious wombs and were born, I would condition them to see racial division as a norm. Nah, dari mulai pertama dia keluar dari kandungan ibunya, aku akan membuat anak-anak ini, kata si setan nih, ya, membuat anak-anak ini menjadi apa ya, berbeda-beda dengan rasis. Nah, lu kalau sekarang di Indonesia ada rasis-rasis tuh, orang-orang yang ngomongin pribumi, Yaman apa rasis, didikan setan. Iya, jadi kita dibedain sama ras-ras gitu, padahal kita sama-sama hamba Allah, kita sama-sama ciptaan Allah. Itu kelakuan setan rasis itu. Lanjut. I wouldn't stop till I've stripped their innocence, divide and conquer. It's the oldest trick in the book of Genesis. And see, as they grew up, I would continue my infiltration. Begitu mereka tumbuh, aku akan lanjutkan infiltrasiku, pengaruhku. Ya, kalau gua nerjemahinnya ada yang kelewat, kalian yang lebih jago tambahin di bawah. 12 years, I would steal their hearts and minds from them and call it education. Pendidikan yang salah itu bisa jadi jalan setan. Lu lihat sekarang pendidikan di Indonesia ini gimana? Anak-anak kita makin dijauhkan dari agama. Anak-anak kita ini pokoknya sekarang ini urusannya sama nilai-nilai aja. Ya, nggak ada kenal agama, nggak ada. Bahkan sudah ada wacana pelajaran agama mau dihilangkan ya. Katanya pendidikan. Nih, buat kalian ya, kemarin gua angkat tuh kan ya, pungli di sekolah-sekolah, katanya penting pendidikan. Gimana mau penting itu pendidikan? Kalau dari awal masuknya ada udah pungli, udah nggak berkah. Yang lebih parahnya lagi yang begitu yang mulai gurunya. Kalau gurunya udah punya mental begitu, gimana ilmunya? Nah, pendidikan barat ini itu termasuk salah satu propaganda setan. If I was the devil, my next victim will be women. Kalau aku ini setan, katanya, kalau aku ini iblis, maka korban berikutnya setelah anak-anak adalah perempuan. I'd make old, out-of-touch men control women's bodies and rights. What better way to curse God than to disrespect the very bringers of life? Dia akan mempengaruhi perempuan, ya, sampai bisa mengutuk Tuhan dengan kelakuan perempuan nih. Speaking of God, if I was the devil when it comes to religion, I put my plan together perfectly. And on the other 6 days, I'd make you worship me. In the form of money, fame, lust, and greed, to my religion, I wouldn't need to convert you. I turn it. Kalau udah berhubungan sama agama, kalian dibuat 6 hari, nggak perlu nginget aku. Ya, kalau di dalam Muslim, ya untung kalau dalam Muslim ini sehari 5 kali udah nggak ada ya. Sehari 5 kali aja kagak ada gitu nih inget Allah nih, sholat. Nih lihat nih. Ini agama lain sayang. Tapi mereka memperjuangkan keimanan. Ini salah satu cara dakwah mereka untuk membuat orang itu beriman gitu. Dan mereka itu, kalau aku ini setan, lagi dibongkar bocorannya setan ini. Dan kita Muslim juga sama ini. Ayo perjuangkan iman kalian. 10 Commandments to the 10 Suggestions. Nah, tadi ada yang kelewat gue. Ya, agama itu kalah sama fame, ya, uang. Nah, kalau di dalam Islam itu namanya hubbul jah kalau fame itu. Apa, cinta popularitas. Ya. Uang, hubbud dunia, udah ada. Kalau udah popularitas dunia, mau ulama apapun ya KO juga sama itu. Mudah-mudahan kita selamat. Nih lihat nih, ini non Muslim nih ngomong begini nih. Gue respect banget nih, mereka mau memperjuangkan keimanannya sampai begitu. Gue malu sebagai Muslim kalau gue nggak memperjuangkan keimanan gue seperti ini. I give you just enough religion to hate each other, but not enough to love each other. Kata setan, aku beda-bedakan agama-agama ini. Ya, kalau dia jadi setan dia bilang itu ya. Aku beda-bedakan agama ini
untuk saling benci satu sama lain dan kurang untuk saling cinta sama lain. Tuh. Nih gue yakin nih ya, konten gue ini akan diserang juga tuh sama muslim-muslim radikal tuh. Ya. Padahal nih, gue duduk sama beberapa orang yang berbeda agama sama gue. Gue bilang nih, gue menyembah Allah dengan cara gue. Gue menyembah Tuhan dengan cara gue, dengan syariat yang gue yakini dari Nabi Muhammad SAW. Dan kalian menyembah Tuhan yang kalian yakini dengan cara kalian. Nggak ada alasan gue sama kalian ini harus bermusuhan. Kalaupun salah kita ini, salah satu kita ini salah, yang menghukum itu biar Tuhan, bukan kita. Kita ini hamba, nggak pantas saling menghukum. Kita bisa hidup berdampingan kok. Selama kita respect, saling menghargai, saling toleransi. Ingat, toleransi, bukan pluralisme. Kita menghargai, bukan mencampur adukkan agama. Bisa kok, kita bisa. Kenapa enggak? Kita dari Islam, Nabi SAW mengatakan, Man adza dhimmiyan faqad adzani. Barang siapa yang mengganggu zimmi itu orang di luar Islam yang hidup bersama orang Islam dan tidak mengganggu orang Islam. Itu udah mengganggu Rasulullah. Islam ini bisa damai. Kalau agama ini bisa damai, ayo. Sama-sama kita perjuangkan ini. Ingat, musuh kita bukan umat beragama. Musuh kita ini adalah orang-orang yang gak punya agama. Gak percaya akhirat. Itu musuh kita bersama. And for my final evil strategy, I'd make you forget the whole purpose of religion was spirituality. If I was the devil, Kalau aku setan itu ya, aku akan membuat manusia itu lupa terhadap tujuan paling utama agama itu. Spiritual. Kedekatan kita sama Tuhan. Iman. wouldn't come dressed in a red cape and pointy horns. Kalau aku jadi setan, aku nggak bakal dandan pakai baju merah, jubah merah, pakai tanduk. Enggak, gue nggak bakal datang begitu kalau setan tuh. I drive a Lambo, have a pretty face and a Gucci belt on. Kalau gue setan ya gue bakal naik mobil Lamborghini, segala perhiasan, Gucci, Soalnya apa? Kalau umpamanya datang pakai tanduk ya takut lah. Tapi kalau datang dengan harta dunia, wah, banyak yang ngejar tuh setan tuh. Basically, I take the form of everything you ever wish for and watch you create your own hell. I don't need to torch the earth. And as far as Gara-gara itu, kata setan, aku nggak perlu membakar bumi ini, apa dunia ini nggak perlu. Kalian sendiri yang gara-gara ketamakan kalian, kerakusan kalian sama dunia, kalian akan merusak bumi ini. Nah tuh, udah banyak kan kerusakan gara-gara ketamakan manusia. politicians go, I change nothing. Nah, kata setan, kalau untuk para politikus, aku akan merubah. Nggak ada, nggak perlu dirubah politikus. Kenapa? They're already doing my dirty work. Karena politikus sudah melakukan semua pekerjaan setan yang buruk. Itu kata orang ini nih, non-muslim loh ini. If I was the devil low-key, I'd be behind the scenes. You wouldn't have to see me. I would normalize dysfunction and call it reality TV. And Kalau aku jadi setan, aku nggak perlu muncul jadi aktor di TV itu nggak perlu. Gua cukup di belakang layar. Tapi gua bisa bikin acara-acara yang bikin kalian itu namanya reality TV. Padahal itu kerusakan, menampilkan aib. Tuh. in this reality, I would attack your self-worth, making it hard to heal from. I'd show you Gua akan menyerang hati lu dan membuat itu susah untuk disembuhkan. images of fake bodies and make Gua kasih lu gambar-gambar dari tubuh palsu. them more attractive than real ones. If Dan gue jadiin tubuh-tubuh palsu itu, image-image tubuh palsu itu lebih menarik daripada tubuh-tubuh yang asli. I was the devil, I'd make you pray to technology. Kalau aku jadi setan, kata dia nih, aku akan buat kalian menghamba kepada teknologi. Tuh,
handphone. and idolize those who created. I'd make clout the #1 drug and steal millions of lost souls as they chased it. Dia bilang itu cloud itu untuk mencuri jutaan jiwa. Now, if I was the devil, I wouldn't do it all at once. I'd take my time instead. I'd eat away at your morals little by little. Kalau aku setan, aku nggak bakal ngelakuin itu semuanya langsung, enggak, tapi sedikit demi sedikit. Sadar nggak sih kita? Exactly how cancer spreads. Speaking of cancer, if Nah, gua akan sedikit demi sedikit seperti bagaimana kanker itu menyebar. Dan berbicara tentang kanker, I was the devil, I'd feed you tasty food that aku akan kasih makanan kau makanan yang lezat makes you ill. Then I turn you dan membuat kau sakit. doctors and the drug dealers. Dan gua kasih dokter-dokter dan pedagang obat. Iya, pedagang obat disebut drug dealer. Selling you pills that keep you coming back instead of truly heal. Yeah. Nah, yang akan ngasih lu obat bukan untuk menyembuhkan lu, tapi membuat lu kembali lagi untuk beli obat itu. Tuh. If I was Lucifer, Kalau aku Lucifer itu iblis ya, iblis. then I'd know life and death are in the tongue. If I was the devil, I'd show you how to really flex. I would release pandemics on the world to give Aku akan lepaskan pandemik di dunia. Loh, kerjaan iblis ternyata ya pandemi itu ya. people the chance to really care for each other and then sit back and laugh as they exploited and became scared of each other. Akan dijadikan pandemi itu menakutkan bagi sebagian, ya, menakutkan bagi sebagian dan menguntungkan dan membahagiakan bagi sebagian. Itu ada nggak kemarin pandemi begitu? Bener juga. Basically, if I was the devil, I'd keep doing what I'm doing. Kalau gua setan, gua akan lakukan apa yang gua lakukan. Tetap God is my witness. I Tuhan adalah saksi. already control your systems. Don't try to fight against this. Kata setan nih ya, gua kontrol sistem nih. Jangan coba-coba ngelawan lu. For my last trick, I would make smart people like you doubt. Dan untuk trik terakhir, tipuan terakhir, gua akan buat orang-orang yang pinter kayak lu Whether I ever existed. setan itu, iblis itu dan pasukannya akan membuat orang-orang pintar itu berpikir bahwasanya setan itu ada apa enggak? Enggak ada gitu. Jadi orang-orang pintar udah nggak mikir bahwasanya setan itu nggak ada. Dah. Ya guys, ini versi non-muslim ngomong begini ya. Kalau kita hubungkan sama Islam, wah ya jelas. Padahal Allah udah ngingetin nih. Berapa banyak dari kita dari Islam ini ya? Dari Islam. Kita sering baca Yasin ya. Kan ada tuh di Yasin. Alam ahad ilaikum ya bani Adam an la ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Udah Allah ingatin. Wahai anak Adam, wahai manusia, jangan menghamba kepada setan. Setan itu musuh yang nyata. Tapi berapa banyak dari kita memang lupa kalau kita mau ngelakuin apa sesuatu itu ada syaitan di situ. Padahal Allah udah bilang itu musuh yang nyata. Dan syaitan itu dia nggak pernah tidur. Tujuannya cuma satu, menyesatkan kita. Dia istiqomah. Dia nggak gila dunia, dia nggak gila harta, dia nggak punya syahwat lain. Tujuannya, dan setan itu tahu ada Tuhan. Ya, gue ingat Habib Rizik ngomong ya. Karena Habib Rizik, setan itu habis jerumusin manusia, dia nggak tanggung jawab gitu. Dia berlepas diri, dia ngomong sama Allah. Dia takut sama Allah. Setan itu takut sama Allah. Setan habis jerumusin manusia, dia bilang aku berlepas diri ya Allah dari ini. Dan manusia dibuat lupa emang sama setan tentang setan. Nah sekarang video yang kedua dari tokoh Indonesia yang juga non muslim tapi imannya kuat banget. Komjen Pol Dharma Pongrekun. Nih kita dengar penjelasan beliau. Ini salah satu tokoh nasional yang beda keimanan tapi gua respect sama beliau. Toleransinya luar biasa, imannya luar biasa. Dan sekarang iman kita sedang diuji. Memilih memilih protokol Tuhan atau protokol setan. Memilih protokol Tuhan atau protokol setan tuh. Iman kita sedang diuji. Dengar nih. Pada diam,
Pada diem. Pada diem bingung atau nggak seneng? Atau kaget? Kaget. Saya katakan itu protokol setan. Karena saya tahu apa yang akan terjadi ke depan. Saya sudah diberitahu Tuhan dari tahun 2018. Saya paham betul akan terjadi seperti ini. Ujung-ujungnya semua dikontrol pakai apa? Handphone. Digitalisasi. Dari 2018 beliau udah ngomong tentang digitalisasi. Makanya kita sekarang udah edik betul, tergantung betul dengan handphone. Makanya banyak yang mati karena handphonenya hilang. Betul. Ini orang-orang ketawa karena nggak nyambung nih. Dibilang banyak orang yang mati karena handphonenya hilang. Waktu pandemi kemarin, orang masuk rumah sakit dijauhkan dari handphonenya, dijauhkan dari ini. Banyak yang mati di rumah sakit, nggak bisa komunikasi. Ya nggak tuh? Serius. Serius nah tuh. Kematian-kematian kemarin-kemarin itu karena handphonenya diambil. Tuh. Sehingga dia tidak bisa berhubungan dengan orang luar. Nah. Ketika dia itu. Ketika dia dikucilkan. Manusia kita adalah makhluk sosial yang selalu harus bergandengan tangan. Ada yang sakit peluk. Nggak ada itu barang itu. Nggak ada itu. Kematian ini adalah otoritasnya Tuhan. Jangan dipelintir-pelintir oleh mereka yang menggunakan lambang ular. Nah, lambang ular. Itu adalah kode, simbol dari mereka. Tuh. Bahwa di akhir zaman ini si ular tua berulah kembali. Tuh, dengar, oi, dengar semuanya. Ya, ini orang Pak Dharma Pongrekun nih keren menurut gue keren banget. Gue berbeda keimanan, tapi gue salut dengan keimanan beliau. Beliau bilang itu apa tadi nih? Kematian itu adalah otoritas Tuhan. Berapa banyak dari kita nih ya takut sama mati. Kadang percaya bahwasanya kematian itu apa ya? Dihasilkan karena gue masih ingat tuh ada kalimat begini ya. Pakai masker mati. Apa? Nggak pakai masker harga mati. Nggak pakai masker bisa mati gitu ya. Iya. Padahal yang pakai masker juga mati juga gitu. Jadi kematian cuma gara masker. Bukan, woi. Memang itu otoritas Tuhan. Dalam agama beliau Kristen begitu, dalam Islam juga sama. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau datang ajalnya, maka nggak akan maju, nggak akan mundur sesaat pun. Itu hak Tuhan, bukan hak manusia. Lu pernah nggak bawa orang ke, gue mau bilang begini nanti ada yang tersinggung, bawa orang ke satu tempat, orang ini lagi sakit umpamanya. Lu bawa ke satu tempat, terus tiba-tiba orang yang ada di situ, orang yang ahli di situ bilang apa? Ini kalau terlambat dikit ini bisa mati. Lu sampai sedunia pengen lu mati, tapi kalau lu belum waktunya mati dari Tuhan, lu nggak akan mati. Sedunia pengen lu hidup, tapi kalau memang lu udah waktunya mati, maka lu akan mati. Jadi kematian itu bukan sesuatu yang diputuskan oleh manusia, tapi itu keputusan Tuhan. Nah ini kenapa gua angkat video ini, biar ini menjadi apa ya, semangat bagi kaum beriman di Indonesia, khususnya yang minoritas. Jangan takut, kami Islam yang mayoritas, insya Allah kami juga punya iman. Iman kami mengajarkan kami akan memperjuangkan iman kami sampai ajal kami. Dan kalian yang minoritas akan kami rangkul sama-sama. Nggak perlu. Kalian nggak perlu ngikuti keimanan kami, tapi pertahankan iman kalian. Karena musuh kita bukanlah orang-orang yang beragama, tapi musuh kita adalah orang-orang yang tidak percaya agama, tidak percaya Tuhan, dan tidak percaya bahwasanya ada kehidupan setelah kematian. Semangat Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia negara yang Bhinneka Tunggal Ika, majemuk, berbagai macam agama. Jalani agama kalian dengan keimanan. Jangan mau dirampas hak hidup kalian dalam beragama di Indonesia oleh orang-orang yang kadang-kadang membawa nama agama, tapi sebenarnya mereka tidak punya iman. Tetap semangat Indonesia, tetap semangat rakyat Indonesia. Kita bisa lawan mereka. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah, walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bhinneka Tunggal Ika, semangat betul. Toleransi, bukan pluralisme. Bismillahirrahmanirrahim guys, sekarang ada Babe Roland.
Babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. No. Lu tahu kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah segini. Cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, alhamdulillah gue lagi di Jember dan gue dapat produsen Golden Pro MHA Vito. Ini guys, bahan-bahannya itu di dalamnya ada jintan hitam, ada broto wali, ada sambiloto, ada jahe, pegagan, ada madu hitam, ada propolis dan probiotik. Dan ini alhamdulillah gue udah berapa hari ya? 4 hari gue nyoba ini. Ini langsung aja guys, dia madunya madu hitam ya. Ya, bukan madu bini, bukan madu hitam. Ini untuk obat dan untuk imunitas tubuh. Alhamdulillah kemarin gua badan-badan nggak enak, gua pakai sehari 3 kali nih produk. Cuman ditetesin di bawah lidah kayak begini. Jangan lupa bismillah, tapi bismillah sama sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan sayyidina Muhammad. Dah, begitu aja. Sehari 3 kali. Kalian langsung hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Ini insya Allah bisa membuat badan kita tahan terhadap segala macam infeksi dari luar untuk imunitas tubuh. Dah gitu aja, langsung pesan ya. Ini nomornya.